Hasinu amwalakum biz. Telah bersabda Rasulullah SAW, bentengilah olehmu akan harta bendamu dengan berzakat. Artinya dengan zakat harta kita enggak akan hancur, bisnis kita enggak akan menurun. Kalau ada bisnis menurun, cek ulang zakatnya, benar atau tidak kita dalam berzakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma ta'amalun fi barrin wala bahrin illa biman'i zakat. Telah bersabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah hilang tercecer oleh harta benda di daratan dan tidak pula di lautan melainkan dengan sebab enggan berzakat. Wa yuqalu, dan dikatakan, man mana amalahul fuqara sallallahu alaihi umara. Barang siapa mencegah ia akan harta bendanya akan orang miskin tidak berzakat, orang fakir, maka menguasakan Allah atas harta itu akan penguasa-penguasa zalim. Kalau orang zakatnya enggak rapi, nanti pemimpinnya korup. Wal hilatu lisalamati minal balai an yaqula inda ru'yatil mubtala. Adapun cara bagi keselamatan daripada bala bencana, yaitu bahwa mengucapkan seseorang ketika melihat orang terkena musibah, bimaradin dengan sakit, au judamin atau buduan, au ghairi atau selain keduanya. Alhamdulillah alladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Jadi kalau kita melihat orang tabrakan atau ada orang ban mobilnya bocor, motornya bocor, dituntun, doa ini baca alhamdulillah alladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Baca begitu tuh, tapi jangan di depan orang yang bocor. Ente jumpai namanya. Kalau begitu pelan bacanya, pelan. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan. Allah akan laku dari apa-apa yang memberi musibah. Allah akan engkau dengannya, dan telah mengunggulkan Allah akan laku atas kebanyakan orang dari orang-orang yang Allah ciptakan, tafdila dengan mengutamakan. Wa yasjuda, dan ia bersujud, syukran lillahi ta'ala, sebagai syukur bagi Allah ta'ala. Sujud syukur, tapi jangan di depan orang kena musibah. Sujud bakti ya, ini dia nih ya. Biqaulihi, syukurnya dengan ucapannya, yaquluhu wa yaf'aluhu sirran, ia mengucapkan akan doa alhamdulillah dan ia mengerjakan akan sujud syukur sirran dengan sembunyi-sembunyi, minal mubtala, daripada orang yang terkena musibah. Faman fa'ala dzalika, maka siapa orang mengerjakan iakan yang demikian itu. Kalau ada orang kena musibah, kita baca alhamdulillah di'afani ini, fala yusibuhu dzalikal bala, maka tidak mengenai akan dia oleh itu bencana, oleh itu musibah. Kainan makana, adalah apa adanya dia, padahal ada apa yang ada, ma'asa selama dia hidup. Pokoknya kalau kita melihat ada orang kena musibah apa aja, kita baca alhamdulillah alladzi afani mimma ibtalaka bi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Saya tuh kalau naik mobil ada orang nutup motor banyak bocor, saya baca ini biar selamat begitu. Wa yuqalu lis-salamati minar ra'di wal barqi subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min hifati wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan diucapkan untuk keselamatan daripada geledek dan kilat, doanya subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min hifati wa huwa ala kulli syai'in qadir, salasa maratin, 3 kali. Ada kilat, ada geledek, maka kita baca itu biar kita selamat. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumur ra'da fadhkurullah. Apabila mendengar oleh kalian akan geledek, maka
berzikirlah kalian pada Allah. Fa innahu la yusibu dzakir, maka sunya geledek itu yaitu tidak mengenai akan orang yang zikir. Wa khairu dzikri al-khafiyyu, adapun sebaiknya zikir itu zikir yang tersembunyi. Wa khairu rizqi ma yakfi, adapun sebaik-baiknya rezeki itu sesuatu yang cukup. Rezeki enggak usah banyak, yang penting cukup. Pengen beli mobil ada, cukup. Pengen beli rumah cukup, yang penting cukup aja. Wa man badara al-atisa bi alhamdulillah lam yadurruhu syai'un min da'il batni, siapa orang yang buru-buru akan orang yang bangkis dengan mengucap alhamdulillah, niscaya tidak membahayakan akan dia oleh sesuatu daripada penyakit perut, yakni wajah al-khasirati, sakit pinggang. Orang yang sering keluhan pinggangnya sakit, nyeri, itu kalau bangkis kurang baca alhamdulillah. Alhamdulillah itu nyelamatin. Wa man qala inda kulli aqsatin yasma'uha alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hal lam yusibhu wajah mudarsin wala udhunin abadan. Barang siapa mengucapkan ia ketika tiap-tiap bangkis yang ia mendengarkan bangkis, baru dengar walaupun kita enggak bangkis, kita dengar doang alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal, begitu dengar doang, niscaya tidak mengenai akan dia oleh sakit gusi dan tidak pula sakit telinga abadan selamanya. Yang telinganya ngeng berisik apa, itu karena kalau ada orang bangkis biasanya kita baca alhamdulillahirabbil ala kulli hal. Begitu nanti juga dibawah baca, kalau dia baca biasa itu yarhamukum, begitu. Wa takbiru indal hariqi yudfi'u, adapun takbir Allahu Akbar adzan ketika kebakaran, yaitu dapat memadamkan oleh takbir akan kebakaran. Kalau kebakaran adzan. Wa indar rihi yusakkinu, dan ketika ada angin puting beliung itu dapat menenangkan oleh adzan akan angin. Ada angin puting beliung ada. Wa man qada al-hawaija, barang siapa menunaikan ia akan segala hajat, yassarallahu lahu man yaqdi hawaija, niscaya memudahkan oleh Allah baginya akan orang yang menunaikan oleh orang akan hajatnya dia. Kalau kita demen ngebantu orang, orang sebut ringan tangan, nanti kita bakal dibantu orang. Hidup itu bermanfaat untuk orang lain, nanti kita bakal dengan sendirinya ada feedback, ada dengan sendiri. Wa man rahimah rahimah, siapa orang yang menyayangi niscaya disayangi. Wa man arada alla yushmata bihi falyudhhir syamatata ahadin, barang siapa menginginkan bahwa tidak digirangin orang dengannya, maka jangan menampakkan ia akan girang kepada seseorang. Artinya girang kalau orang dapat musibah, namanya syamata. Samata itu girang kalau kita susah disebutnya, kita susah orang senang, itu namanya syamata. Jadi kalau kita pengen ketika dapat kesulitan enggak ditertawakan orang, jangan mentertawakan orang yang kena musibah, jangan begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tudhhiri syamatata li akhika, jangan kamu menampakkan akan kegembiraan bagi saudaramu yang kena musibah. Fayarhamuhullahu wa yaqdariyah, maka merahmati akan saudaramu oleh Allah dan memberi musibah Allah akan kau. Kalau ada orang kena musibah girang, suatu saat Allah bakal kasih begitu. Wa man ayyara akhahu bidzanbin lam yamut hatta ya'malah, siapa orang yang mencibir oleh orang akan saudaranya dengan satu dosa, niscaya tidak akan mati ia sehingga mengerjakannya kan dosa. Kalau orang tukang nyinyirin orang berbuat dosa, bakal dia ngerjain kayak begitu. Jangan. Wa man fadhaha musliman, barang siapa nyinyir oleh orang akan muslim, yakni orang lain, fadhahahullah, niscaya membeberkan aib akan dia oleh Allah. Wa man ghafara dzamba wa satara al-aiba fa'alallahu lahu dzalik, barang siapa mengampuni ia akan dosa dan menutupi ia akan aib,
maka memperbuat oleh Allah baginya kan yang demikian itu. Wa kama tadinu tudanu, sebagaimana kamu beramal niscaya dibalas oleh kamu. Apa yang kita kerjakan ya nanti namanya hukum tabur tuai. Begitu. Hukum tabur tuai. Kama tadinu tudanu. Dalam peribahasa Indonesia ada hukum alam tabur tuai. Wal hilatu fi daf'i syarahil fardi, adapun cara pada menolak rakusnya fardi. Bagaimana tuh supaya kita jangan rakus, jangan pikirannya Sukirno, tahu Sukirno? Suka mikir, iya kayak gitu. Wa dzalika bi qillatil aqli, yang demikian itu yaitu dengan sedikit makan. Kita bujangan nih, mau kawin gak punya duit, udah makannya dikit aja. Itu gak keburu mikirin perempuan, yang dipikirin apa? Perut aja. Begitu. Wa kasrati shaumi, banyak puasa. Orang puasa tuh pengennya tiduran aja di masjid, ditempelin perutnya di ubin. Kayak gitu. Wa ghaddi tarfi, dan merendahkan mata anil haram, dari yang haram. Wa kasrati riqa'il ahli fil halal, dan banyak menyetubuhi istri pada yang halal, yakni tidak begitu, biar kita kawin kemana-mana. Wal hilatu fi hifdzi sihhati qillatul wiqa, adapun cara pada menjaga kesehatan yaitu sedikitnya bersetubuh, begitu supaya dia sehat. Itu begitu, jadi enggak sering begitu, enggak saban malam udah kayak air Asia. 7 hari dalam seminggu, 3 kali per sehari, itu begitu. Wakilatul, sedikit makan. Wakilatu syurbil ma, sedikit minum air. Kalau pengen jaga kesehatan, makan jangan banyak, minum jangan banyak. Jangan. Wa an yu'awwida kulla jismin ma'tada, dan bahwa membiasakannya kan tiap-tiap tubuh akan apa yang ia biasakan. Makan yang biasa-biasa aja. Orang dulu nih ditawarin bakso aja enggak ada, sasa aja enggak. Orang dulu dia kan terbiasa. Tuh kalau pengen sehat makan yang biasa aja. Sampai dari makannya pakai tempe, udah tempe aja. Begitu. Ini menu baru nih, itu jadi penyakit. Yang kayak begitu, penyakit. Pengen makannya ya Allah yang berkelas mulu, besok agak ada duit, gak ada yang ngajak, ngelamun. Begitu tuh, kayak begitu. Wa an yatajannaba minal af'imati ma ya'afuhu wa ma la yafiqu, dan bahwa menghindari ia daripada makanan akan sesuatu yang merasa enggan, merasa jijik, kurang resep akan makanan, dan sesuatu yang tidak cocok oleh makanan dia. Jadi kalau kita pengen sehat, kita nggak usah neko-neko makanan, nggak usah neko. Begitu, nggak usah neko-neko. Makanan apa adanya. Lihat orang dulu, makannya itu aja sehat. Penyakit orang dulu masuk angin, encok, masuk angin, encok. Nggak kayak sekarang, ada gula, hipertensi, macam-macam itu dari kimia. Makanan itu yang biasa-biasa. Waqad warada, sungguh datang di dalam hadis annaman akalal khubza bahkan, bahwa barang siapa makan iakan roti, bahkan pada murni roti aja, nggak campur ini, campur itu, campur itu, biadabin, dengan adab, lam ya tala, niscaya tidak berpenyakit ia illa talmaut, kecuali penyakit mati. Kalau makan roti itu roti murni, itu enggak akan ada penyakit apa-apa. Kalau mau makan nasi pakai garam. Kalau ente makan nasi pakai garam, enggak bakal ada penyakit badannya, kecuali mati. Nah, orang dulu tuh nasi panas, garam aja dikepel-kepel, kayak begitu. Udah jadi aja orang dulu. Begitu. Ngalamin enggak? Kalau ngalamin berarti orang dulu. Itu kan rumus begitu. Makan gak usah macam-macam. Saya tuh makan mohon maaf pakai tempe. Saya paling begitu makan. Saya ajak makan ya ada aja, nggak mau macam-macam. Yakni bil adab,
yakni makannya dengan adab. Bagaimana tuh dengan adab tuh? Alla yakulahu illa ala ju'in, yaitu bahwa tidak makan diakan roti kecuali atas keadaan lapar, wa an yarfa'a yadu qabla shiba, dan bahwa mengangkat tangannya sebelum kenyang. Makan tuh jangan kelewat kenyang. Itu aja. Kalau pengen makan kalau lapar, kalau makan karena lapar enak apa aja. Kalau lapar begitu. Wal hilatu fil masaibi, adapun cara pada menghadapi musibah supaya ringan, tenang. Qaulu, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ini musibah apa aja? Kehilangan motor, sendal apa aja. Inna lillahi, sesungguhnya kita yaitu milik Allah, dan sesungguhnya kita kepada Allah yaitu kembali. Ya Allah, berikan ganjaran olehmu akandaku pada musibahku, wa akhluf li, gantilah olehmu bagiku akan yang lebih baik daripadanya. Begitu. Pokoknya kalau sedang musibah apa aja doanya ini. Mana lagi wa husnus sabri, bagus kesabaran, wa intidharul faraj, dan menanti kelapangan, minallah, dari Allah, fid dunya wal akhirah, wala budda min husulihi manan minallahi ta'ala wa lutfan, dan tak dapat daripada hasilnya faraj sebagai anugerah dari Allah dan kesantunan dari Allah. Pokoknya tunggu aja, kalau ada musibah pasti bakal ada hikmah. Udah begitu. Begitu. Kalau kata orang-orang tuh namanya turunan senang. Begitu. Turunan senang. Kalau tanjakan susah. Kalau turunan senang. Begitu. Kalau tanjakan susah. Benar enggak? Iya. Hajimu tuh turunan senang ya, Bro. Iya. Wal ma'rifatu, dan mengetahui itu meyakini, di annal ibtila'a, dengan bahwa cobaan itu yu'timul ajra, yaitu membesarkan oleh cobaan akan ganjaran, wa yudhibul wizra, menghilangkan oleh cobaan akan dosa, wa anna Allah, dan bahwa Allah idza ahabba qauman, yaitu apabila mencintai oleh Allah kan satu kaum, ibtalahu, maka menguji oleh Allah kan kaum. Faman radiya falahu ridho, maka siapa orang yang ridho maka baginya lah keridhaan Allah. Wa man sakhita, siapa orang yang murka, falahu sakhatu, maka baginya lah yaitu kemurkaan. Wa anna asyaddan nasi bala'an al-anbiya'u tsummal amsalu fal amsalu, dan bahwa yang paling beratnya manusia dari segi cobaan yaitu yang pangkatnya para nabi, kemudian sebawahnya, lalu sebawahnya. Nggak ada yang cobaan paling berat nanti, kita cobanya ringan. Wa yuksir dzikral mauti, hendaklah memperbanyak oleh seseorang akan mengingat-ingat kematian. Fa innahu la yadri la'alla ajalahu qaribun, maka sungguhnya yaitu tidak tahu ia jangan-jangan ajalnya yaitu dekat. Wa man 'alima qurba mautihi, barang siapa tahu akan dekatnya kematiannya, hana alaihi ma yufariquh, maka ringan atasnya oleh sesuatu yang berpisah oleh sesuatukan dia. Bakal mati, harta hilanglah, entar juga gak dibalik kubur begitu. Wa man hassala ajrahu bi taqdimi malihi wa akhbari fa huwa khairun mimman khallafahu wara'a dhahri wa ukhidha bi hisabi. Barang siapa menghasilkan ia akan ganjarannya dengan mendahulukan hartanya dan kekasihnya, maka dia itu lebih baik daripada orang yang meninggalkan mereka di balik punggungnya dan diambil ia dengan hisabnya. Kemudian nih, ingat-ingat ini, wa yang bagi liman matat lahu zaujatun an yankiha ghairaha wa yubadira biha, seyogianya bagi orang yang mati baginya oleh istri. Kalau orang punya istri mati, itu jangan diem lama-lama. Seyogianya an yankiha ghairaha, bahwa ia nikah akan selainnya. Buru, jangan sampai lama-lama. Iya. Kalau ini tuh mati, kalau kelamaan Anda nggak bakalan selera, keingetan lagi, baru mati. Jangan pakai lama-lama. Begitu. Dan buru-buru ya dengan
Buru-buru nikah, jangan lama-lama. Begitu. Itu mau kuburan dikipasin. Emang apa? Kagak boleh nikah lagi sama bini sebelum kering. Ini dikipasin, biar apa? Bukan begitu. Kalau bini mati langsung nikah, jangan pakai lama. Langsung nikah. Makanya kalau bini mati itu jangan jauh-jauh dari jasad bininya, kan nanti banyak yang razia tuh. Ente di klinik dah. Jangan dicatat perijal. Perijal udah mencatat aja. Ini jangan kenceng, ente kan terus di rumahnya. Lupain digantar. Uwaman mata lahu muhibbun, siapa orang mati baginya oleh orang yang dicintainya, min waladin daripada anaknya, wa ghairi dan lainnya. Kalau kita ditinggal mati anak, siapa aja yang kita cintai, fal yushghil nafsahu an tadhakkuri bisnasdar, maka hendaklah menyibukkan dia akan dirinya daripada mengingat-ingatnya dengan sesuatu dari kesibukan. Kalau kita ada sesuatu yang kita tangisi, jangan fokus ke situ. Nantinya kita bakal berduka terus, ngelamun, watanazuh, dan bersenang-senang bil athar, dengan bekas-bekas jejak-jejak begitu. Wal asfal, bepergian. Kalau kita ditinggal mati oleh anak apa, jalan-jalan, menghibur diri supaya kita jangan fokus sama musibah. Nanti kita fokus sama musibah, ngelamun, balik agak barang begitu. Al-babusani, adapun bab yang kedua, fil hiyalil mukhallisati, yaitu pada menjelaskan kiat-kiat yang menyelamatkan, min mawaqifil akhirati, daripada terminal-terminal akhirat, lil mukmin, bagi orang mukmin. Bagaimana tuh biar kita selamat di akhirat? Kan kita ini namanya nuren, dua cahaya. Satu bagian menerangkan keberlimpahan barakah dunia. Dua, ini bab kedua nih, menerangkan bagaimana sukses di akhirat. Kita udah selesai menerangkan sukses dunia, kita ngomongin sukses akhirat. Amal hilatu min sakaratil mauti faqira'atu surati qaf. Adapun cara daripada ringannya sakaratul maut, yaitu membaca-baca surat Qaf. Kalau sakaratul mautnya biar ringan, di antara caranya sering kita melazimkan membaca surat Qaf. Yang kedua nih, saudara, kalau malam Jumat pada maghrib, malam Jumat, Syekh Nawawi Al-Bantani ngajarin kita, kalau malam Jumat pada maghrib habis Baqiyah tuh kerjakan sholat sakaratul maut. Syekh Nawawi ini aja. Ada hadisnya kata Syekh Nawawi. Imam Sanusi terangnya. Namanya sholat sakaratul maut. Usolli rakaataini litashili sakaratil mauti sunatan lillahi ta'ala. Udah bahas ini saja. Aku niat sholat 2 rakaat untuk memudahkan sakaratul maut, karena Allah Ta'ala. Bacaannya rakaat 1 sesudah Fatihah surat Idazul 15 kali. Rakaat 1-nya itu Idazul 15 kali. Rakaat 2-nya sama, Idazul 15 kali. Namanya sholat sakaratul maut 15 kali. Habis Fatihah Idazul balik-balik sampai 15. Rakaat 2-nya sama sampai 15. Sesudah salam doa itu yang orang kita sebut doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil umri wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Udah dah. Rabbana la tuzigh qulubana rabbana atina rabbana taqabbal minna wa sallallahu ya alhamdulillah. Ya Allah, kami mohon kepadamu keselamatan agama kami,
kesejahteraan, kesehatan pada badan kami, bertambah-tambah ilmu kami, berkah dalam umur kami, berlimpah pada rezeki kami. Kami mohon juga bertaubat sebelum datangnya mati, rahmat ketika ngalamin mati, ampunan sesudah mati. Ya Allah, ringankan atas kami sakaratul maut. Kami mohon kepadamu keselamatan dari neraka dan ampunan dari ketika dihisab. Begitu namanya sholat sakaratul maut. Malam Jumat doang pada maghrib, pada badiah. Itu begitu. Doa selamat kata kita. Itu doanya. Itu doa sesudah sholat sakaratul maut. Syekh Nawawi Banten ngajarin di Niyatul Zat itu ada. Wa amal hilatu min adzabil qabri fa kasratut tasbih. Adapun cara daripada azab kubur supaya enggak diadab di kuburnya, fa kasratut tasbih, itu memperbanyak baca tasbih. Sering aja itu baca subhanallah bihamdihi subhanallah itu enggak disiksa di kubur. Wal qiraati, baca Quran. Begitu. Wal wudu, yaitu dan berwudu. Kita kudu jaga wudu. Wassadaqah, dan bersedekah. Wassalawatul khamsu, dan sholat yang 5 waktu. Kalau pengen di sisi kubur, jaga sholat, demen bertasbih, demen baca Quran, demen wudu, demen sedekah. Ini ilmu supaya kita di kuburnya enak, enggak disiksa. Fahadihi tudhi'ul qabr, maka ini amalan tasbih, baca Quran, punya wudu, bersedekah, jaga sholat di waktu, yaitu dapat menerangi akan kuburan. Waktu wasi'u, dapat meluaskan akan kuburan, matal basar, sepanjang mata melihat. Kuburannya luas. Kalau cara biar kuburan kita luas, satu, banyak bertasbih, baca Quran, punya wudu, bersedekah, jaga sholat waktu. Wa man akhadha min turabil qabri biyadihi, siapa orang ngambil daripada tanah kuburan dengan tangannya, wa qara'a alaihi, dan ia baca atas si tanah itu surat Al-Qadar, surat Inna anzalnahu sab'an 7 kali, wa tarakahu fil qabri, ia tinggalkan itu tanah di kuburan, lam yu'adzab sayyibul qabri, maka tidak disiksa penghuni kubur. Jadi kalau orang kubur kan suka bikin bantal tuh, suka dibacain surat Al-Qadar 7 kali, bunderan-bunderan suka gitu, biar gak disiksa. Begitu. Bukan dipegang-pegang doang, pegang-pegang. Nah, kagak dibacain surat Al-Qadar. Itu begitu. Sian orang tua kita, udah didik kita, lahirin kita, dan seterusnya. Itu begitu tuh. Tanah kuburan. Baca ini nazar, dikepak-kepak. Wallati hunna sababu adabi al-bauli. Adapun perkara yang dia itu penyebab disiksa di kubur, yaitu kencing. Kencing gak beres, gak tuntas. Kencingnya diri di tempat kencing itu nyiprat, itu bakal sering orang di kubur disiksa. Bukan gak sholat, sholat mau rajin tapi kencing najis, kurang rapi. Wal kadhibu, 2 bohong. Wan namimatu, 3 namimah, mengadu domba. Wal khiyanatu, 4 khianat. Faman taraka dzalika, maka barang siapa meninggalkan iakan yang demikian itu, fa inna qabrahu yakunu rawdatan min riyadil jannah, maka sesungguhnya kuburannya yaitu menjadi, oleh kuburannya yaitu taman daripada taman surga. Wa takunu dhammatu, dan ada oleh himpitan kubur, kadomatil umi, seperti pelukan ibu, liwalati, bagi anak. Wal hilatu fi jawabil malakaini qiraatu suratil mulki. Adapun cara pada menjawab 2 malaikat mungkar nakir, supaya kita lolos daripada pertanyaan mungkar nakir, yaitu membaca surat Tabarok saban malam. Kalau kita baca surat Al-Mulk saban malam,
itu enggak bakalan kita enggak bisa jawab. Mesti kita lolos daripada azab kubur. Wal hilatu fil najati minal araqi yaumal qiyamati al-julus indal ulama. Adapun cara pada keselamatan daripada keringat, yakni tenggelam pada keringat pada hari kiamat, yaitu duduk-duduk di sisi ulama. Kalau kita di akhiratnya pengen enak, kan matahari tinggi semeter, buminya dari perak, kan panas. Supaya kita adem, enak, itu caranya sering duduk bareng sama kiai, ngaji, sering ngaji. Wa khidmatuhum, berkhidmat pada ulama, bantu kiai. Wa mahabbatuhum, mencintai ulama. Itu cara-caranya biar dikubur enak. Kudu sering ngaji, bantu kiai, mencintai ulama. Wa imaratul masajidi, memakmurkan masjid, sering mainnya ke masjid. Itu bangun masjid. Kalau kita pengen di akhiratnya adem, bantu bangun masjid, bangun pondok. Wa hafrul abari wal anhar, menggali sumur dan sungai. Bikinin sumur, ada orang air susah, kita bikin sumur buat orang kampung. Kalau orang sekarang ke MCK gitu, bikinin orang. Itu di akhiratnya. Yang tukang membantu membuat fasilitas umum, itu bakal enak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula, sesungguhnya seseorang, la ya'riqu, sungguh ia berkeringat, ila syahmati udunihi, sampai cuping telinganya, sampai nih daun telinga, sampai tenggelam dengan keringat di akhirat. Qila, ditanya Nabi, faman najatu, maka yaitu apa adapun keselamatan? Qala, Nabi jawab, udsu ala rukabikum baina yaday ulama, duduklah atas lututmu di hadapan ulama. Sering ngaji sama kiai. Kalau pengen kita selamat di akhirat, ngaji, deketin ulama. Begitu ulama, insya Allah selamat. Wa qala, dan Nabi bersabda, man nadarat minan nisa'i ila wajhi zawjiha mahabbatan lahu lam ta'riq yawma idzin. Siapa perempuan memandang ia daripada perempuan kepada wajah suaminya, padahal cinta bagi suaminya, maka tidak keringetan tuh perempuan pada hari itu kiamat. Kalau seorang istri melihat laki itu senang, itu enggak bakalan dia selamat. Begitu, kudu senang. Itu melihat laki, ya Allah, pengen diomelin. Siang saya sama orang kurus-kurus tuh kan diomelin bininya. Jangan bini tuh kalau dia memandang lakinya girang, seneng, itu akhiratnya selamat. Itu gampang. Begitu. Warrajulu fi dhilli shadaqatihi, adapun orang itu pada naungan sedekahnya. Jadi di akhirat itu kalau kita pengen adem, doyan sedekah, apa aja yang kita bisa. Wa man kasa'uriyanan kusya yauma idzin dibajan, barang siapa memberi pakaian ia akan orang yang telanjang, maka diberikan pakaian ia pada hari itu kiamat akan sutra. Kalau kita sering ngasih pakaian orang, ngasih sarung, ngasih baju, THR, itu nanti di akhiratnya dikasih pakaian sutra oleh Allah. Begitu, kasih orang baju. Waman saqa akshanan, siapa orang memberi minum akan orang kehausan, suqiya minar rahiqil makhtu, maka diberi minum ia daripada arak yang disetempel. Wa minal haudi, dan daripada telaganya Rasulullah SAW. Orang yang suka ngasih minum ke sedekah air, aqua, sama orang ngaji, nanti di akhiratnya akan dikasih minum dari telaganya Rasulullah. Faman lam yajid, maka siapa orang yang tidak mendapati, fa inna sholata tujzi'u an dzalika kulli, maka sungguhnya solat, yaitu memadai oleh solat
dari yang lebih itu seluruhnya. Kalau kita nggak punya, pengen sedekah nggak punya, pengen ngasih minum nggak punya, pengen ngasih baju nggak punya, banyakin sholat. Sholat aja yang banyak, sholat sunat yang banyak, 100 rakaat sahabat dari. Itu baru kemudian dapat telaga dari Nabi. Wa man qara'a surat at-takwir, barang siapa membaca iakan surat at-takwir. At-takwir lam tafdahu sahifatu, maka tidak mencercakan dia oleh buku catatan amalnya. Kalau sering kita bisa baca bersama buku wira, namanya takwir, itu buku catatan amalnya isinya bagus-bagus nantinya. Wa man qara'a surat al-insyiqaq, siapa orang yang membaca surat insyiqaq, lam yukta sahifatahu min wara'i dhahri, maka tidak diberikan akan buku catatan amalnya dari belakang punggungnya. Kalau kita pengen selamat di akhirat, nggak pengen masuk neraka, sering-sering baca surat insyiqaq. Idza sama'un syaqqat. Wa man khafa Allah ta'ala lam yukta sahifatahu bishimali, barang siapa takut dia kepada Allah, maka tidak diberikan dia akan buku catatan amalnya dengan tangan kirinya. Wa man qara'a suratal qari'ah saqula mizan, barang siapa membaca surat al-qari'ah, maka berat oleh timbangan amal kebaikannya. Bahkan kalau kita di dunia ini punya utang banyak banget, bagaimana pengen beres utangnya? Baca surat al-qari'ah, baca surat al-qari'ah. Rakaat 1 al-qari'ah 7 kali, rakaat 2 al-qari'ah 7 kali, habis salam al-qari'ah 40 kali. Dah Allah bakal bereskan utang. Al-qari'ah. Wa man qara'a al-ghasyiyah, barang siapa membaca surat al-ghasyiyah, yassarallahu alaihi hisab, maka memudahkan oleh Allah atasnya akan hisab. Kalau pendek hisabnya gampang, itu banyakin baca surat al-ghasyiyah, lata kadithul ghasyiyah. Wal hilatu fi sirati, adapun cara pada selamat daripada jembatan akhirat, an yakuna hasanal dhanni billah, yaitu bahwa ada oleh dia yaitu bagus prasangkanya kepada Allah Ta'ala. Wa an yuksira salat ala Rasulillah, dan bahwa membanyakkan dia akan baca solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an yakuna julusu mustaqbil qiblat daiman, dan bahwa ada oleh duduknya dia itu menghadap kiblat daiman, padahal selalu, illa fil khala, kecuali di jamban. Kalau kita pengen lewat di jembatan itu cepat, secepat kilat, husnudzon sama Allah, jangan buruk sangka, banyakin baca sholawat kalau duduk ngadep kiblat. Wa an yaqula, dan bahwa membaca dia 4 kali habis sholat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun, 4 kali. Khalfas sholawatil faraidi, di belakang sholat fardu. Biasanya bacanya begini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan wa rabban syahidan wa lahu muslimun. 1. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu abidun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu qanitun. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah, ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu sabirun. Begitu yang dia baca. Faman qala dzalik, maka siapa orang mengucapkan iakan yang demikian ini, syahadat ini 4 kali, ja'alallahu lahu sirata tula arba'ati adru'in fi ardi arba'ati adru'in, maka membuat oleh Allah baginya akan jembatan akhirat, akan panjangnya 4 hasta pada lebar 4 hasta, 2 meter 2 meter. Jadi gak bakal jatuh.
Kalau pengen di akhirat tuh lewat jembatan yang sepertujuh rambut kecil, pengen lebar selamat, habis sholat baca ini. Orang dulu sering baca 4 kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la ilaha wahidan wa rabban syahidan wa lahu muslimun. Yang keduanya wa lahu abidun. Yang ketiganya wa lahu qanitun. Yang keempatnya wa lahu sabirun. Begitu. Wal hilatu fi tuli yaumil qiyamah. Adapun cara pada lamanya hari kiamat supaya enggak pusing, enggak bingung, an yakuna mu'minan khalisan, yaitu bahwa ada oleh dia itu beriman lagi ikhlas, au taiban atau bertaubat, fa innahu yakunu alaihi kasa'atin, maka sungguhnya lamanya kiamat ada atasnya yaitu seperti sedetik. Jadi sebentar. Kan lama. Jembatan itu aja 3.000 tahun. Naik 1.000, lurus 1.000, turun 1.000. Biar cepet. Itu kita kudu banyak bertanya. Wal hilatu fi 'atsyi yaumil qiyamah. Adapun cara pada haus hari kiamat supaya kehausan, kasratus sholati ala Rasulillah, itu banyak-banyak baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Ini biar kita selamat, banyak yang baca sholawat. Wal khilatu fil khalas minan nar. Adapun cara pada selamat daripada neraka, luzumul faraidi, yaitu menekuni yang wajib-wajib, ma'ajtinabil maharimi, serta menjauhi yang haram-haram, wal buka'u min khasyatillah, dan menangis dari lantaran takut kepada Allah, wassadaqatu, dan bersedekah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar, takutlah kamu akan api neraka, walau bisyiki tamratin, sekalipun itu dengan sebutir, sebelah asal mananya, sebutir kurma, sedekah aja biar selamat. Wa an yaqula indal insirab min salati subuh wal maghrib, dan bahwa mengucap ia ketika salam dari salat subuh dan salat maghrib nih. Ketika udah salam, Allahumma ajirni minan nar sab'a marratin, 7 kali. Maghrib doang sama subuh. Dolar asal Isya nggak ada. Begitu. Dibaca boleh aja, nyanyi aja boleh. Begitu. Tapi bacaan Allahumma ajirni minan nar ini adanya maghrib sama subuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat dari neraka nih. Man qala, barang siapa mengucap ia, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Man qalaha fi maradih, siapa orang yang membaca ini zikir pada saat sakitnya, summa mata, kemudian ia mati, lam tut'imuhun nar, niscaya tidak melahap akan dia oleh api neraka. Jadi ajarin tuh kamu orang yang sakit, para baca ini, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ilaha illallahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kalau baca-baca ini nanti husnul khatimah, mati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a, siapa orang yang membaca-baca qul huwallahu ahad fi maradihi alladhi yamutu fi, pada sakit dia yang dia mati pada sakit itu. Orang yang lagi sakit parah suruh banyakin baca qul. Dalam satu riwayat 100 kali. Lam yuftan fi qabri, maka tidak terfitnahi di kuburnya. Di kuburnya selamat yang baca qul. Wa amina min tabtatil qabri, dan ia aman daripada gencetan kubur.
Wa hamalatul malaikatu dan membopong akan dia oleh malaikat yaumal qiyamah biakufiha dengan telapak tangannya hatta tujizahu minas sirati ilal jannah sehingga melewati oleh malaikat akan dia daripada jembatan menuju surga. Orang sakit itu suruh bacain banyak baca qul itu nyelamatin dia. Orang yang sakit itu qul jangan orang sakit ente jemput bu muji ji suruh banyakin baca ikhlas orang yang sakit. Jadi kalau Allah kasih mati maka nantinya dijaga oleh malaikat digotong. Kalau dia sembuh dosanya diampuni. Orang sakit baca dulu. Wa man qala siapa orang yang membaca-baca la ilaha illallah sab'ina alfa marat 70.000 kali kanat fidahu minan nar maka ada la ilallah itu tebusan dia dari neraka. Namanya disebut akad wasudro. Kalimat haddad nih setiap Ramadan tanggal 1 habis dohor baca la ilallah 2000 setiap dohor Imam Haddad sampai akhir Ramadan. Jadi kan dapat 60.000. Nanti yang 10.000 disawat. Habis itu sholat idqun minan nar. Saya sering bagi kalau dari Idul Fitri sholat idqun minan nar. Itu begitu. Namanya sholat mutlak. Itu begitu. Pokoknya Ramadan itu dapetin la ilaha illallah 70.000 karena fase ketiga itu idqun minan nar. Setiap Ramadan dapetin la ilaha illallah 70.000. Caranya sehari 2.000. Begitu 2000 itu begitu. Doanya udah saya bagi itu, bukunya ada saya bagi. Namanya Ataq as-Sughra dan Ataq Kubra. Apa doanya? Wa man naja minan nar, siapa orang yang selamat dari neraka, dakhalal jannah, maka ia masuk ke surga. Illa an yakuna min alil a'raf, kecuali bahwa ada ia termasuk daripada ahli a'raf yang amalnya sama antara baik dan buruk. Itu selamat dari neraka enggak masuk surga, namanya tempatnya a'raf. Kaman amana min auladi zina, seperti orang yang beriman daripada anak zina. Anak zina itu di antara tempatnya namanya a'raf. A'raf itu tempat buat anak zina, tempat buat orang yang amalnya 50-50. Wa man ghaza bi ghairi idni abawaihi, dan orang yang perang tanpa seizin ayah ibunya, itu juga tempatnya a'raf. Wa man 'alima wa lam ya'mal bi ilmi, orang yang belajar dan tidak mengamalkan dengan ilmunya, tempatnya a'raf. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man buliya, barang siapa diuji min hadhil banati, daripada ini anak perempuan, bisyai'in dengan sesuatu. Kalau anaknya wadon lagi, lahir lagi, wadon lagi, ya wadon mulu, cuman gedein doang, nanti dikasih orang. Begitu, mana binnya ke kita lagi. Kalau anaknya wadon mulu, jangan sedih, kata Nabi. Fa ahsana ilaihinna, maka ia berbuat baik kepadanya, dididik. Kunna lahu sitra minan nar, maka anak wadon itu baginya yaitu benteng dinding penghalang dari neraka. Kalau anaknya cewek mulu, ada nggak ini yang anaknya cewek mulu gak bilang cowok? Nah itu salah. Begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu salasu banat, barang siapa ada baginya 3 anak perempuan, berojo lagi perempuan, berojo lagi perempuan, berojo lagi perempuan mulu. Fa anfaqa alaihinna, maka ia berinfak atas mereka, dididiklah. Wa adabahunna, dan mendidik ia akan mereka. Aujaballahu lahul jannata, maka mewajibkan Allah baginya akan surga, albatata pasti. Illa an ya'mala amalan la yughfarulah, kecuali bahwa ia melakukan akan amalan yang tidak diampuni baginya, kayak kesyirikan. Kalau kita punya anak perempuan mulu, jangan sedih, didik, surga menanti. Begitu, surga menanti. Kalau anaknya perempuan mulu, jangan sedih.
Wa kullu dzambin fa innahu yughfaru ma'at taubati. Tiap-tiap dosa maka sesungguhnya dosa itu dapat diampuni bersama taubat. Wa kullu dzambin fa innahu la yukhallidu finnari illa man kana min kufrin aw bid'atin. Dan adapun tiap-tiap dosa maka sesungguhnya dosa itu tidak mengekalkan pada neraka kecuali apa yang ada daripada kekufuran atau bid'ah pada agama. Begitu. Jadi dosa itu enggak bakal membuat orang kekal di neraka kecuali kesyirikan. Wa amadzulmul ibadi, adapun mendolimi hamba-hamba Allah, nyolong, bunuh orang, fa innahu yujibun nar, maka sungguhnya dolim itu menyebabkan akan masuk neraka. Walakin la yukhalladu fiha, tetapi tidak dikekalkan ia di neraka. Idza nadima, apabila ia menyesal, wa taba ilallahi, dan ia bertaubat kepada Allah. Wa idza radiyallahu an 'abdin, wa idza radiyallahu an 'abdin, apabila ridho oleh Allah dari seorang hamba, ardo anhu khusumahu, maka membuat ridho Allah dari si hamba akan musuh-musuhnya yaumul qiyamah. Kama ruwiya an Anasin, sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, qala, berkata Anas, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun dzata yaumin, di antara waktu adapun Rasulullah SAW yaitu sedang duduk pada satu hari, idra'aituhu yadhhaku, tiba-tiba melihat oleh aku akan kanjeng Rasul akan tertawa, hatta badan sanayau, sehingga nampak oleh gigi suwingnya Nabi. Faqala Umar, maka berkata oleh Sayyidina Umar, ma yudhikuka ya Rasulullah, bi abi adahu, apa yang membuat tertawa akan dikau wahai Rasulullah, demi bapakku engkau dan ibu. Kenapa Nabi ketawa? Faqala, maka Nabi menjawab, rajulani min ummati, ada dua orang daripada umatku, jasaya baina yaday rabbil izzah, duduk keduanya di hadapan Tuhan subhanahu wa ta'ala. Faqal ahaduhuma, ya Rabb, maka berkata salah satunya, wahai Tuhanku, khudli madlamati min akhi, ambil olehmu untukku akan pedolimanku dari saudaraku. Ya Allah, ambilin tuh, dia dulu di dunia nyolong duit saya tuh, dia gak bayar tuh utang sama saya, balikin, ambil ya Allah ganjaran. Faqala ta'ala, aqti akhaka madlamatah, berikan olehmu akan saudaramu akan pedolimannya. Qala, ia berkata, ya Rabb, lam yabqa min hasanati syai'un, tidak tersisa dari kebaikanku oleh sesuatu. Ya Rabb, ganjaran udah habis, bagaimana ini? Faqala Allah ta'ala talib, maka berfirman Allah Ta'ala bagi yang menuntut, kaifa tasna'u wa lam yabqa min hasanati syai', bagaimana kau berbuat dan tidak tersisa dari kebaikannya oleh sesuatu? Apa yang ente mau ambil? Ganjarannya udah habis, nyolong mulu, udah dibagi-bagi, udah kehabisan ganjaran. Qala, ia berkata, ya Rabb, yatahammalu anni min auzari, memikul ia dariku dari dosa-dosaku, dosa saya aja ya Rabb, ambil buat dia. Kalau kita nyolong nih di dunia, ganjar kita diambil sama yang dulu kita colong, sekarang udah habis, dosa yang dicolong ditimpa diri kita. Qala wa fadat aina Rasulillah, berkata Umar, dan meneteslah dua matanya Rasulullah sambil buka dengan menangis. Summa qala, karena Nabi bersabda, inna dzaka la yaumun azim, sesungguhnya itu kiamat, sungguh yaitu hari yang agung. Yauma yahtajun nasu ila an yutahammala anhum min auzarihim, pada hari butuh oleh manusia kepada bahwa dipikul daripadanya dari dosa-dosanya. Faqala Allah Ta'ala lit-talib, maka berfirman Allah Ta'ala bagi yang menuntut, irfa' ra'sak, angkat olehmu akan pada, wandur fil jinan, lihatlah olehmu pada surga. Farafa'a ra'sak, maka mengangkat ia akan kepalanya. Faqala ya Rabb, ara madaina min fiddatin murtafi'atan,
Aku melihat akan kota-kota, yakni gedung-gedung daripada perak yang tinggi, wa qusuran dan istana min dahabin dari emas, mukallalatan yang dihiasi bil lu'lu' dengan mutiara. Li ayyi nabiyyin hada, untuk nabi mana ini? Au li ayyi siddiqin hada, untuk wali mana ini? Au li ayyi syahidin hada, untuk orang mati syahid mana ini? Ya Rabb, itu istana gede itu untuk siapa itu? Qala, kata Allah, hada liman a'ta tsaman, ini istana yaitu bagi orang yang memberikan akan harganya, yang mau bayar. Qala ya Rabb, wa man yamliku samana, siapa yang memiliki akan harganya? Qala, kata Allah, anta tamliku, engkau yang memiliki harganya, kau bisa. Qala ma huwa, apa itu? Qala, kata Allah, afuka min ahlika, memaafkanmu dari saudaramu. Tolongin dia, ganjaran udah gak punya, suruh pikul dosa kita gede banget, maafin aja. Qala ya Rabb, ini qad afaftu anhu, sungguhnya aku sungguh memaafkan aku daripadanya, udah maafin aja dah. Begitu. Qala Allah Ta'ala, khud biyadi akhika, pegang olehmu dengan tangan saudaramu, fadkhilhul jannata, masukkan olehmu akan dia ke surga. Ajak temenmu yang gak jauh dari ke surga. Tuh begitu. Subhanallah, Rasulullah SAW, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum, damaikanlah di antara orang yang ribut di antara kamu. Fa inna Allah Ta'ala yuslihu bainal mu'minin, maka sesungguhnya Allah yaitu mendamaikan di antara orang-orang beriman. Segini dulu lah. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Wa qala nisa. Tahu dilanjutin. Oh baik, ini ada wakaf dari Karisma Jaya Pot. Mudah-mudahan